Nama saya Iqbal Vito dengan NIM 11036200075. Saya Gladys Hera Erzen dengan NIM 11036200043. Perkenalkan, nama saya Ira Malvin Wahidudin dengan NIM 11036200041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Azara dengan NIM 11036200116 dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B. New Oxford American Dictionary mencatat bahwa media berasal dari bahasa Latin medius yang artinya di antara. Media diartikan sebagai sarana berkomunikasi dan sumber informasi. Pengertian ini mencangkup semua hal yang memuat informasi di antara suatu sumber dan si penerima seperti televisi, radio, diagram, bahan cetak, aplikasi, internet, dan sejenisnya. Media dapat disebut sebagai media pembelajaran ketika memuat pesan dengan tujuan sebagai pembelajaran. Lalu, media pembelajaran sendiri memiliki arti sebagai alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan suatu pesan dan gagasan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Peran dan fungsi media pembelajaran. Pertama, terdapat fungsi media sebagai sumber belajar. Media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi pembelajar. Artinya, melalui media peserta didik memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru pada diri peserta didik. Yang kedua, terdapat fungsi semantik. Semantik berkaitan dengan meaning atau arti dari suatu kata, istilah, tanda, atau simbol. Saat seseorang mempelajari suatu arti dari kata baru, seseorang akan membutuhkan media seperti kamus, glossary, atau narasumber. Melalui media tersebut, seseorang dapat menambah perbendarahan kata dan istilah. Yang ketiga, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Misalnya, proses metamorfosis kupu-kupu tidak mungkin diamati selama proses pembelajaran. Untuk itu, dibutuhkan media seperti skema, gambar, video, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi fiksatif. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkaitan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Selanjutnya, yaitu fungsi distributif. Fungsi distributif memiliki dua fungsi di dalamnya, yaitu mengatasi batas-batas ruang dan waktu, juga mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Contoh media yang memiliki fungsi distributif adalah TV. TV memberikan informasi, hiburan, dan berbagai pengetahuan yang dapat dilihat oleh berbagai orang di berbagai tempat dan kondisi yang berbeda. Yang keenam, terdapat fungsi psikologis. Dari segi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi seperti fungsi atensi, fungsi kognitif, fungsi afektif, fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Yang terakhir, terdapat fungsi sosiokultural. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat mengatasi hambatan sosiokultural antar peserta didik. Peserta didik dalam jumlah besar dengan adat, kebiasaan, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda-beda sangat mungkin memiliki persepsi dan pemahaman yang tidak sama tentang suatu topik pembelajaran. Nah, disinilah fungsi media mampu memberikan rangsangan, memberikan pemahaman tentang perlunya menjaga keharmonisan dan saling menghargai perbedaan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan klasifikasi media pembelajaran. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan media, salah satunya itu dengan menonjolkan teknik yang digunakan dalam pembuatan media.
Berdasarkan bentuk informasi yang digunakan, media presentasi dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu media visual senyap, media visual bergerak, media audiovisual hening, dan media audiovisual bergerak. Nah, Edgar Dale mengurutkan tingkatannya dari yang paling konkret hingga yang paling abstrak. Jadi, ini dibilang segitiga pembelajaran yang diingat dari 10% sampai 90%, bahwa tingkat keterlibatannya itu dari verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Pertama itu 10% baca, 20% dengarkan, 30% lihat gambar dan atau video, 50%-nya terlibat dalam diskusi, 70%-nya itu menyajikan atau presentasi, 90%-nya itu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Yang pertama itu ada media grafis. Media grafis itu termasuk media visual yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Biasanya digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian ide. Kelebihan di dalam media grafis yaitu dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kekurangannya adalah penyajiannya hanya berupa unsur visual. Yang pertama itu ada gambar atau foto. Kelebihannya itu sifatnya konkret, mengatasi batas ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan, lalu mengatasi keterbatasan pengamatan, murah harganya tanpa ada peralatan khusus. Tapi kelemahannya itu hanya menekankan persepsi indera mata, sehingga gambar foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Lalu ada sketsa. Sketsa itu gambar kasar yang mendeskripsikan bagian-bagian intinya tanpa detail. Lalu ada diagram atau skema, yaitu menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Lalu ada bagan yang berfungsi menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan dalam bentuk visual, berupa ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Nah, biasanya menyajikan pesan bertahap dan sekaligus. Ada tree chart, flow chart, timeline chart, stream chart. Lalu biasanya dipakai untuk menjelaskan antar bagian dalam organisasi. Lalu ada grafik, yaitu menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Ada line graphs, bar graphs, circle graphs, dan juga pictorial graphs. Lalu ada kartun, itu gambar interpretif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat, ringkas, atau suatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian tertentu. Lalu ada poster. Biasanya poster ini untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu, mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Lalu ada peta dan globe, untuk memberikan informasi tentang keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan bentuk-bentuk daratan dan perairan lainnya. Lalu ada papan flanel yang menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Lalu ada papan buletin yang tidak dilapisi flanel, tapi langsung ditempel gambar atau tulisan, menerangkan suatu atau memberitahukan kejadian dalam waktu tertentu. Lalu ada juga media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama itu model, dibuat dalam bentuk 3 dimensi, dibuat cukup besar untuk dapat dilihat oleh seluruh murid di dalam kelas, memperlihatkan bagian-bagian yang penting, diuraikan dengan mudah bagian-bagiannya, mudah pula dikembalikan kepada bentuk asalnya. Lalu yang kurang penting itu harus dikesampingkan. Nah, ada juga namanya benda asli atau objek yang diperlukan sesuai kurikulum dan tema, lalu disusun sesuai golongannya yang disimpan dalam suatu tempat sehingga nggak mudah kotor. Lalu disusun supaya gampang diambil kalau diperlukan. Dipikirkan atau diusahakan tempat penyimpanannya. Lalu didukung oleh gambar atau foto yang melukiskan tempat terdapatnya benda-benda tersebut. Lalu ada diorama. Diorama yang benar untuk belajar itu merencanakan pemakaian, persiapan keterangan-keterangan yang didukung oleh contoh-contoh benda asli yang didukung pula oleh gambar dan juga foto. Lalu ada boneka, biasanya untuk pelajaran yang agak menyenangkan, biasanya untuk mempertinggi daya kreatif siswa, mengurangi sifat malu pada siswa, mempertinggi keaktifan, lalu memupuk kerjasama sehingga membawa suasana yang gembira. Ada juga topeng yang biasanya dipakai untuk seni budaya.
Ada juga media audio yang berkaitan dengan indera pendengaran, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif baik verbal maupun non-verbal. Yang pertama itu ada media radio yang mengembangkan daya imajinasi siswa, merangsang partisipasi aktif pendengar, sehingga memusatkan perhatian siswa pada kata-kata yang digunakan pada bunyi beserta artinya. Lalu, ada alat perekam pita magnetik yang menampilkan rekaman dan menghapusnya, lalu memberikan efisiensi pada pembelajaran bahasa. Lalu ada laboratorium bahasa untuk melatih siswa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa asing dengan jalan menyampaikan materi pembelajaran yang disiapkan sebelumnya. Lalu ada media proyeksi diam yang mempunyai persamaan dengan media grafis, yaitu menyajikan rangsangan visual. Selain itu, bahan-bahan grafis banyak dipakai dalam media proyeksi diam. Jenis media yang termasuk media proyeksi diam yaitu film bingkai atau slide, film rangkai atau film strip, OHP, dan proyeksi mikro. Prinsip-prinsip dalam memilih media. Berikut ini beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, yang pertama itu prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Sedangkan efisien adalah pencapaian tujuan pembelajaran dengan penggunaan media, waktu, sumber daya lain seminimal mungkin. Yang selanjutnya ada prinsip taraf berpikir siswa. Media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Yang ketiga ada prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dalam pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran, makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu, karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Yang keempat, ada ketersediaan media pembelajaran. Media untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Jika media tidak tersedia di sekolah, maka semua yang telah direncanakan akan sia-sia dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Yang kelima itu ada prinsip kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran dapat dijadikan stimulus untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sehingga mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif lagi jika guru memiliki sendiri media yang digunakan seperti laptop. Jika materi yang akan disampaikan berkaitan dengan pelajaran komputer atau pelajaran yang lainnya, jika memerlukan media tersebut. Yang keenam ada alokasi waktu. Isu ketersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Kriteria pemilihan media belajar bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek intelijensi siswa, namun juga aspek lain, yaitu sikap dan perbuatan. Selanjutnya ada praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana, namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simple dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan lama.
serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan media. Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa, sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media yang pembelajaran yang dipilih. Lalu yang keempat ada keadaan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Lalu yang kelima itu aspek ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Menurut Wilkinson, media merupakan alat mengajar dan belajar. Peralatan tersebut ketika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru. Jangan sampai seorang guru menentukan dan memilih media yang tidak tersedia di sekolah. Jika guru tidak mampu membuat atau memproduksi media, maka pilihlah media alternatif yang tersedia di sekolah tersebut untuk menjelaskan materi pembelajaran. Langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran. Tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penggunaan media sebelum berlangsungnya pembelajaran. Ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh seorang guru sebagai pengguna media dalam tahap ini, yaitu pertama, membuat RPP. Langkah ini merupakan langkah dasar yang harus dilakukan seorang guru, karena RPP merupakan pedoman mengenai apa saja hal-hal yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Dalam RPP ini pula ditentukan tujuan pembelajaran, materi, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Maka RPP ini menjadi acuan mengenai media apa yang akan digunakan. Yang kedua, mempelajari tujuan. Tujuan pembelajaran adalah target yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Maka seorang guru perlu mempelajari mengenai tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, karena ini berpengaruh terhadap keputusan penggunaan media apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan materi. Materi adalah apa yang akan diajarkan guru, maka seorang guru perlu mempersiapkan suatu materi dan memilih media apa yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Pemilihan media yang tidak sesuai dengan materi akan mengakibatkan rendahnya pencapaian target pembelajaran. Nah, yang keempat, memilih media. Pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan kriteria-kriterianya, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian materi dan media, kemudahan dalam memperoleh atau membuat media, kemampuan guru dalam menggunakan media tersebut, sesuai dengan kemampuan perkembangan pelajar, dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Itulah kriteria-kriteria yang harus diperhatikan seorang guru dalam memilih media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan dalam pemilihan media pembelajaran juga perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, memahami karakteristik media pembelajaran. Yang ketiga, alternatif pilihan media pembelajaran sebagai pembanding. Yang kelima, ada berlatih menggunakan media. Berlatih menggunakan media ini sangat perlu dilakukan oleh seorang guru, terutama bagi guru yang baru pertama kali menggunakan media tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan kesalahan bahkan kegagalan dalam penggunaan media pembelajaran. Kesiapan dan kematangan dalam menggunakan media akan berpengaruh pada kepercayaan diri guru. Hal ini juga akan berpengaruh pada kualitas hasil pembelajaran. Yang keenam, menyiapkan dan mengatur media sebelum digunakan. Tentunya media harus dipersiapkan dan diperiksa kembali kondisinya agar tidak terjadi masalah ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketujuh, memastikan tempat mengajar. Dalam tahap ini, guru juga harus memastikan apakah tempat yang akan digunakan untuk pembelajaran mendukung penggunaan media yang akan digunakan. Kelompok sasaran harus diperhitungkan dan dalam keadaan siap. Kemudian ada tahap penyajian.
Tahap penyajian berarti proses yang mengantarkan pada tahap penerapan penggunaan media dan aktivitasnya terjadi dari awal pembelajaran. Jadi sebelum menggunakan media, ada beberapa langkah hal yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yaitu yang pertama, menyampaikan pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan langkah awal dalam tahap penyajian. Proses penyajian harus sistematis dan diawali dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, guru bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu bagi siswa dan memotivasi mereka. Yang kedua, menarik perhatian siswa. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka perhatian siswa terhadap proses pembelajaran harus dikuasai oleh guru. Jika perhatian siswa telah tertuju pada penjelasan guru, maka ini akan dapat meningkatkan hasil dan kualitas belajar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan. Guru perlu menjelaskan tujuan yang harus dicapai kepada para siswa, agar siswa mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi target mereka dalam pembelajaran yang menggunakan media tersebut. Yang keempat, menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa. Penjelasan ini pada dasarnya adalah apa saja yang harus dilakukan pelajar selama proses pembelajaran dengan menggunakan media tersebut, seperti mengamati dan mendengarkan. Yang kelima, menjaga suasana belajar. Suasana belajar merupakan salah satu faktor pendukung yang penting bagi hasil pembelajaran. Maka, untuk meningkatkan hasil belajar ini, seorang guru harus mampu menjaga suasana yang menyenangkan dan mendukung untuk melaksanakan pembelajaran. Berikan semangat untuk memulai mendengarkan dan mulai konsentrasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Keenam, menjaga penampilan. Guru adalah pusat perhatian bagi siswa. Maka guru perlu menjaga penampilannya agar tidak terkesan terlalu berlebihan, namun juga tidak memprihatinkan. Maka hal ini harus diperhatikan. Selanjutnya, tahap penerapan. Nah, tahap ini merupakan tahap inti karena pada tahap inilah guru menggunakan media. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini yaitu pertama, menggunakan media setelah menyiapkan berbagai keperluan dan mengantar sampai pada tahap ketiga ini. Maka inilah saatnya menggunakan media. Dalam penggunaan media ini, guru harus berusaha sebaik mungkin dalam menggunakannya untuk mencapai hasil yang memuaskan. Segala persiapan dalam bentuk latihan maupun mempersiapkan media itu sendiri menentukan bagaimana sih kualitas guru dalam menggunakan media pada tahap ini. Yang kedua, melakukan evaluasi. Setelah selesai proses pembelajaran, maka guru harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan media tersebut. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan menguji kemampuan siswa dan juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya dengan rekan kerja. Nah, selain itu, perlu juga diukur efektivitasnya. Di antara yang bisa menjadi ukurannya adalah tercapaian tujuan, ketepatan waktu, keadaan proses pembelajaran, dan hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Sehingga dari evaluasi ini menghasilkan keputusan apakah media tersebut bisa dilanjutkan penggunaannya atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada tahap kelanjutan. Nah, tahap ini adalah tahap terakhir. Adapun langkah yang perlu dilakukan guru yaitu yang pertama, pendalaman materi. Guru meminta siswa untuk mendalami materi dengan cara seperti mendiskusikan hasil tes siswa dan membuat sebuah rangkuman. Yang kedua, tindak lanjut guru diharapkan terus menggunakan media pembelajaran agar terbiasa menggunakan dan menguasainya. Sehingga dengan penggunaan media pembelajaran yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas hasil belajar dan memaksimalkan tujuan pembelajaran.